apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Ayat 82, sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu kala, ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, yakni kami telah mencoba mereka dengan berbagai macam musibah dan bencana, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan tidak memohon dengan merendahkan diri. Hal itu tidak membuat mereka melepaskan diri dari kekafiran dan penentangan, bahkan semakin membuat mereka teguh di dalam kesesatan dan penyimpangannya. Mereka pun tidak khusyuk dan tunduk kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka, bahkan hati mereka menjadi keras? Surat Al-An'am, ayat 43. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Abu Sufyan datang kepada Rasulullah lalu berkata, Hai Muhammad, semoga Allah dan tali kekerabatan meluruskan langkahmu. Sesungguhnya dahulu kami pernah memakan bulu binatang bercampur darah, karena tidak ada makanan. Maka Allah menurunkan ayat, dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka. Asal hadis ini di dalam Syahihain berbunyi, Rasulullah mendoakan buruk kepada kaum Quraisy tatkala mereka terus durhaka. Beliau berdoa, Ya Allah, tolonglah aku untuk mengalahkan mereka dengan 7 tahun paceklik seperti yang menimpa Yusuf. Firman Allah Ta'ala, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, tiba-tiba mereka menjadi putus asa. Yakni, hingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan mendadak, lalu siksa Allah yang tidak mereka duga menimpa diri mereka, maka pada saat itulah mereka berputus asa terhadap segala kebaikan dan kesenangan. Kemudian, Allah mengingatkan manusia akan aneka nikmat yang telah dianugerahkan kepada hamba-hambanya dengan menciptakan bagi mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, yaitu akal dan penalaran untuk mempelajari segala sesuatu dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah pada semesta alam yang menunjukkan kepada keesaan Allah Ta'ala, yang menunjukkan bahwa Dialah sendiri yang melakukan semua itu, dan atas kehendaknya. Firman Allah Ta'ala, amat sedikitlah kamu bersyukur. Yakni, betapa sedikitnya kamu bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan kebanyakan manusia tidak beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kekuasaannya yang besar dan mendominasi makhluknya yang berada di alam semesta ini, termasuk makhluk manusia yang diciptakan Allah di berbagai penjuru wilayah bumi dengan ras, bahasa, dan sifatnya yang berbeda-beda. Kemudian, Dialah yang akan menghimpunkan mereka, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dia akan menciptakan ulang, sebagaimana Dia dahulu telah menciptakan mereka pada pertama kalinya. Karena itu, Dia berfirman, dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Apakah kamu tidak punya akal yang menunjukkanmu kepada yang maha perkasa lagi maha mengetahui yang kepadanya tunduk segala perkara? Kemudian, Allah Ta'ala memberitahukan orang-orang yang mengingkari Ba'ats, hari berbangkit, mereka serupa dengan kaum terdahulu yang mendustakannya. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya benar-benar akan dikembalikan? Maksudnya, mereka memandang mustahil terjadinya ba'at setelah mereka menjadi hancur. Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.
Mereka menganggap hari berbangkit itu mustahil dan diceritakan oleh orang yang menerima cerita itu dari buku-buku orang terdahulu dan dari perselisihan mereka. Inilah pengingkaran dan pendustaan mereka terhadap Ba'ats, hari berbangkit, hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya, dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui terhadap segala makhluk, surat Yasin ayat 77-79. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Ayat 84. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Ayat 85. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Ayat 86. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Ayat 87. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindungi darinya, jika kamu mengetahui? Ayat 88. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Ayat 89. Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ayat 90. Allah Ta'ala menegaskan keesaan dan ketunggalannya dalam mencipta, mengelola, dan menguasai segala perkara agar hal itu menjadi petunjuk bagi manusia bahwa dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan tidaklah layak penyembahan diberikan kecuali kepadanya semata, tiada sekutu baginya. Karena itu, Allah menyuruh Nabi agar dia mengatakan kepada kaum musyrik yang menyekutukan Tuhan lain bersama Allah, lalu mereka menyembah Tuhan itu bersamanya, padahal mereka mengakui bahwa pihak-pihak yang mereka sembah itu adalah hamba Allah yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Namun mereka meyakini bahwa Tuhan-Tuhan itu dapat mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Firman Allah yang dimaksud ialah, katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui, siapa yang menciptakan dan menguasai bumi dan seluruh makhluk lainnya. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Yakni, mereka mengakui bahwa seluruh makhluk itu kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat, bahwa tidaklah layak penyembahan diberikan kecuali kepada yang maha menciptakan lagi maha memberi rezeki, bukan kepada selainnya. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Yakni, siapakah yang menciptakan alam ulwi, hanya dapat diketahui dengan wahyu, dan siapakah Tuhan arsy yang besar? Arsy merupakan atap bagi segala makhluk. Hal ini dikemukakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Rasulullah. Beliau bersabda, ihwal Allah terlalu agung dari sekadar itu. Perbandingan arsy dan langit-langitnya adalah seperti ini. Beliau meragakan bentuk kubah dengan tangannya, hadis Abu Daud. Firman Allah Ta'ala, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Jika kamu mengakui bahwa Dia adalah Tuhan langit dan Tuhan arsy yang besar, mengapa kamu tidak takut terhadap siksanya dan khawatir terhadap azabnya dengan perbuatan syirikmu itu? Firman Allah Ta'ala, katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindungi darinya, jika kamu mengetahui? Di antara kebiasaan orang Arab ialah apabila di tengah-tengah mereka ada kepala suku, lalu kepala suku itu melindungi seseorang, maka sesamanya atau orang yang derajatnya di bawah kepala suku tidak dapat menzaliminya agar tidak menggundahkan kepala suku itu.
Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindungi darinya. Allah adalah pemimpin besar yang tiada lagi pemimpin kecuali Dia, kepunyaan Dialah seluruh makhluk dan persoalan. Tidak ada yang dapat membantah ketetapannya, Tuhan yang tidak dapat ditentang dan ditolak kekuasaannya. Apa yang Dia kehendaki maka akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Firman Allah Ta'ala, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Yakni, mereka akan mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan yang besar, yang melindungi dan tidak perlu dilindungi, dan tiada sekutu baginya. Katakanlah, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Yakni, bagaimana mungkin kamu kehilangan akal sehingga kamu menyembah Tuhan lain bersamanya padahal kamu mengakui bahwa segala sifat yang tinggi itu kepunyaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, yaitu pemberitahuan bahwa Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan kami telah menegakkan dalil-dalil pasti tentang hal itu. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta, dalam penyembahan Tuhan lain bersama Allah padahal mereka tidak memiliki dalil atas perbuatan seperti itu. Hal ini sebagaimana firman-Nya, dan barang siapa yang menyembah Tuhan lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhan-Nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung, Surat Al-Mu'minun, ayat 117. Jadi, kaum musyrik menyekutukan Allah tanpa alasan dan dalil. Mereka bertindak atas dasar taklid, mengikut tanpa dalil terhadap nenek moyangnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka, Surat Az-Zuruf, ayat 23. Allah tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan bersama Dia. Kalau ada Tuhan bersamanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu, ayat 91. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan, ayat 92. Allah Ta'ala menyucikan dirinya dari pemilikan anak dan sekutu yang menyangkut ketuhanan dan penghambaan. Dia berfirman, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan bersama Dia. Kalau ada Tuhan bersamanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Jika dihipotesiskan bahwa Tuhan itu banyak, niscaya masing-masing Tuhan akan memiliki ciptaannya sendiri sehingga alam wujud menjadi tidak teratur, padahal yang kita lihat alam wujud ini demikian teratur. Kemudian masing-masing Tuhan itu, jika banyak, akan mengalahkan yang lain, saling menentang, dan saling berebut pengaruh. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yakni, yang disifatkan oleh orang-orang zalim yang melampaui batas bahwa Dia memiliki anak. Maha tinggi dan maha besar Allah dari hal demikian. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan. Yakni, maha suci, maha mulia, dan maha agung Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan ingkar. Katakanlah, ya Tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ayat 93. Ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim, ayat 94. Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka, ayat 95. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan, ayat 96. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, ayat 97.
Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Ayat 98. Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad agar berdoa dengan doa ini ketika terjadi azab, ya Tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. Yakni, jika Engkau menyiksa mereka sedang aku melihat, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara mereka. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi mensahihkannya, jika engkau hendak menimpakan fitnah kepada suatu kaum, maka ambillah aku ke sisi tanpa terfitnah. Hadis Ahmad dan Tirmidzi. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Yakni, jika kami berkehendak, niscaya kami memperlihatkan kepadamu azab yang menimpa mereka. Kemudian Allah Ta'ala mengarahkan Nabi kepada perilaku yang berguna tatkala bergaul dengan manusia, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat agar nuraninya tertarik, lalu permusuhannya berubah menjadi persahabatan. Allah Ta'ala berfirman, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Surat Fusilat, ayat 34. Firman Allah Ta'ala, dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Setelah Allah menyuruh Nabi menolak kejahatan manusia dengan cara yang lebih baik, maka dia menyuruhnya berlindung kepada Allah dari setan karena tidak ada satu sarana pun yang dapat digunakan untuk mengalahkan mereka dan tidak ada cara yang baik untuk menyelamatkan diri dari mereka kecuali dengan berlindung kepada Allah. Kami telah mengemukakan bahwa tatkala meminta perlindungan, Rasulullah bersabda, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari bisikan-bisikannya, dari tiupan-tiupannya, dan dari embusan-embusannya. Firman Allah Ta'ala, dan aku berlindung kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku, ketika aku melakukan suatu urusan. Karena itu, Allah menyuruh membaca namanya pada saat memulai segala urusan. Hal ini bertujuan untuk mengusir setan, misalnya ketika makan, berjimak, hubungan suami istri, menyembelih, dan mengerjakan hal-hal lainnya. Karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dikatakan, Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebinasaan dan tenggelam serta aku berlindung kepadamu dari kesurupan setan ketika aku menjelang wafat. Hadis Abu Dawud. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku, ayat 99, agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, ayat 100. Allah Ta'ala memberitahukan keadaan orang kafir atau orang yang melampaui batas dalam urusan Allah ketika sakaratul maut, yaitu ketika mereka berkata dan meminta dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki apa yang dahulu dirusaknya semasa hidupnya. Allah berfirman, ya Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Surat Al-A'raf, ayat 53. Mereka pun meminta dikembalikan ke dunia pada beberapa kesempatan, yaitu ketika sakaratul maut, pada hari berbangkit, pada hari dihadapkan kepada Yang Maha Perkasa, pada saat digiring ke neraka, dan pada saat tenggelam dalam api neraka,
sebagaimana hal itu dikemukakan oleh sejumlah ayat yang mulia. Namun Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Yakni, kami tidak akan memenuhi dan menerima permintaannya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Al-Ula bin Ziyad menafsirkan, sungguh masing-masing kamu akan menghadapi sakaratul maut lalu Allah menjadikan kamu dapat berbicara dan mengatakan kalimat di atas. Karena itu, kerjakanlah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Qatadah menafsirkan, demi Allah, tidak ada harapan untuk dikembalikan. Karena itu, kerjakanlah ketaatan kepada Allah. Perhatikanlah angan-angan kaum kafir yang melampaui batas. Karena itu, lakukanlah ketaatan. Tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya dia berkata, celakalah para pelaku maksiat yang menempati kubur. Saat itu ular hitam menyerang mereka dari segala penjuru, dari kepala dan kedua kakinya. Masing-masing ular masuk hingga bertemu di tengah-tengah tubuh manusia. Itulah azab di alam barzah, seperti difirmankan Allah Ta'ala, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Mujahid menafsirkan, barzah artinya penghalang antara dunia dan akhirat. Dalam firman Allah Ta'ala, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan, terdapat ancaman bagi orang-orang yang mengalami sakaratul maut tersebut, yaitu azab alam barzah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan di belakang mereka terdapat jahanam. Dan firman Allah Ta'ala, dan di belakang mereka terdapat azab yang keras. Firman Allah Ta'ala, hingga hari mereka dibangkitkan, berarti bahwa azab itu terus berlanjut hingga hari berbangkit. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam hadis, maka dia terus-menerus disiksa di bumi. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ayat 101. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ayat 102. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ayat 103. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ayat 104. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa apabila sangkakala ditiup sebagai tiupan pembangkitan manusia dari kubur, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Yakni, pada hari itu tidak berguna lagi nasab, bahkan seorang ayah tidak lagi memperhatikan anaknya, walaupun dia melihatnya. Walaupun anak memikul dosa yang menghimpit pundaknya, dan anak itu merupakan orang yang paling dibanggakannya ketika di dunia, namun ayah tidak akan meliriknya dan meringankan bebannya walaupun seberat sayap nyamuk. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibunya, bapaknya, istrinya, dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Surat Abasa, ayat 34-37. Ibnu Mas'ud berkata, apabila hari kiamat tiba, maka Allah mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan yang kemudian. Lalu diserukan, ketahuilah, barang siapa yang merasa dizalimi ketika di dunia, maka majulah dan ambillah haknya. Maka bergembiralah orang yang memiliki hak dari ayah, atau anak, atau pasangannya, walaupun hak itu kecil. Hal ini dibenarkan oleh ayat, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak pula mereka saling bertanya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Hudri, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar ini, bagaimana ihwal orang-orang yang mengatakan bahwa kekerabatan Rasulullah tidak berguna bagi kaumnya? Bukan begitu, demi Allah,
kekerabatanku berlaku di dunia dan di akhirat. Aku, wahai manusia, akan memberimu pertolongan jika kamu datang seseorang berkata, Hai Rasulullah, aku adalah si Fulan anak si Fulan. Beliau bersabda, soal nasab aku sudah tahu, namun sepeninggalku kamu melakukan sesuatu, sehingga kembali murtad. Hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Yakni, barang siapa yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, walaupun 1 poin, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan, yakni orang-orang yang beruntung, selamat dari neraka, dan masuk surga. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, yakni keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, yakni mereka merugi, binasa, dan hampa tangan. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, abadi, dan tidak pernah beristirahat. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat, adalah seperti firman Allah Ta'ala, seandainya orang-orang kafir mengetahui pada saat mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka dan punggung mereka, Surat Al-Anbiya, ayat 39. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Ayat 105. Mereka berkata, Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ayat 106. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Maka jika kami kembali, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ayat 107. Kelompok ayat ini merupakan celaan dari Allah bagi kaum kafir dan yang berdosa. Dia berfirman, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya? Yakni, sesungguhnya aku telah mengutus para rasul kepadamu, melenyapkan kesamaranmu, dan tiada lagi celah untuk berdalih. Hal ini sebagaimana firman Allah, agar manusia tidak memiliki alasan atas Allah setelah mengutus para rasul. Karena itu, mereka berkata, Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Yakni, alasan telah ditegakkan kepada kami. Namun, kami terlampau jahat untuk mengikuti dan menaati ayat-ayat itu, maka kami pun sesat darinya. Kemudian mereka berkata, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya. Maka jika kami kembali, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami telah dikembalikan ke dunia, lalu kami melakukan lagi hal yang dahulu pernah kami lakukan, maka kami termasuk orang-orang yang zalim dan berhak menerima siksa. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka kami mengakui dosa-dosa kami. Adakah jalan untuk keluar? Pada saat itu, ketetapan adalah kepunyaan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, Surat Al-Mu'min, ayat 11 dan 12, yakni, tidak ada jalan untuk keluar, karena dahulu kamu merupakan kaum yang menyekutukan Allah pada saat kaum mukmin mengesahkannya. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku, ayat 108. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ayat 109. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan sehingga hal itu membuatmu lupa untuk mengingatku. Kamu senantiasa menertawakan mereka, ayat 110. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini, karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang, ayat 111. Inilah jawaban Allah bagi kaum kafir tatkala mereka meminta keluar dari neraka dan dikembalikan ke negeri ini. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya. Yakni, tinggallah kamu di dalamnya dalam keadaan terhina, kerdil, dan kecil. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku.
yakni, janganlah kamu mengulangi permintaan itu karena aku tidak akan menjawabmu. Abdullah bin Amr berkata, demi Allah, setelah itu kaum kafir tidak lagi berceloteh satu kata pun. Yang ada hanyalah jeritan dan rintihan di dalam jahanam. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, tinggallah di dalamnya dengan terhina dan janganlah kamu berbicara dengan aku, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, setelah Allah mengatakan demikian, maka mereka diliputi dengan api neraka sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat keluar. Kemudian Allah mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka ketika di dunia dan olok-olok mereka terhadap hamba-hambanya dan para walinya yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Yakni, kamu mempermainkan mereka yang berdoa dan merendahkan diri kepadaku, sehingga hal itu membuatmu lupa untuk mengingatku. Yakni, kebencianmu membuatmu lupa untuk berhubungan dengan aku. Kamu senantiasa menertawakan mereka, atas perbuatan dan peribadatan mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang jahat itu menertawakan orang-orang yang beriman. Apabila mereka bertemu dengan kaum mukmin, maka mereka saling menggunjingkan. Yakni, mencela mereka dengan memperolok-olokkan. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan balasan yang diberikan kepada hamba-hamba dan para walinya yang saleh pada hari akhirat. Dia berfirman, sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini, karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. Yakni, aku membalas mereka dengan surga dan menyelamatkan mereka dari neraka lantaran kesabaran mereka dalam menghadapi gangguan dan olok-olok dari kamu. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ayat 112. Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Ayat 113. Allah berfirman, kamu tidak tinggal melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Ayat 114. Maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat 115. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhan Arsy yang mulia, ayat 116. Allah Ta'ala mengingatkan mereka yang telah menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam usianya yang pendek di dunia sehingga tidak beribadah kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Seandainya mereka bersabar pada masa yang pendek itu, niscaya mereka meraih keuntungan seperti yang diraih oleh para walinya yang bertakwa. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi, yakni berapa lamanya kamu menetap di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal melainkan sebentar saja, yakni masa yang sangat singkat. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, karena kamu lebih mengutamakan yang fana daripada yang baka. Karena kamu memperlakukan waktu yang singkat dengan cara yang buruk seperti itu, maka kamu pun beroleh kemurkaan Allah. Firman Allah Ta'ala, maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Apakah kamu menduga bahwa kamu itu diciptakan dengan main-main, tanpa maksud? Tanpa kehendak darimu, dan tanpa hikmah dari kami? Penafsiran lain mengatakan, apakah untuk main-main, yakni agar kamu bermain-main dan bersenda gurau, sebagaimana aku telah menciptakan binatang ternak yang tidak memiliki pahala dan siksa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu supaya beribadah dan menjalankan berbagai perintah Allah Azza wa Jalla. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, yakni kamu tidak akan dikembalikan ke negeri akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah manusia menduga bahwa dia akan dibiarkan begitu saja?
Dan barang siapa menyembah Tuhan lain bersama Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya itu di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung, ayat 117. Dan katakanlah, ya Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah aku. Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik, ayat 118. Allah mengancam orang yang menyekutukannya dengan selainnya dan menyembahnya bersama selainnya. Allah memberitahukan orang yang menyekutukan Allah tanpa alasan yang mengalahkan ketetapannya. Dia berfirman, dan barang siapa menyembah Tuhan lain bersama Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Padahal tidak ada. Merupakan aposisi. Jawaban dari kalimat syarat tersebut ialah, maka sesungguhnya perhitungannya itu di sisi Tuhannya. Yakni, Allah akan menghisapnya karena hal itu. Kemudian dia memberitahukan, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Pada hari kiamat tidak ada keberuntungan, keberhasilan, dan keselamatan dari Allah bagi kaum kafir. Firman Allah Ta'ala, dan katakanlah, ya Tuhanku, ampunilah dan rahmatilah aku. Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Inilah petunjuk Allah supaya mengamalkan doa ini. Jika kata, ampunan, dipakai secara mutlak, maka ia berarti peleburan dosa dan penyembunyiannya dari penglihatan orang lain. Rahmat di sini berarti bimbingan dan pertolongan yang diberikan Allah kepada manusia dalam berucap dan bertindak. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Mu'minun. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surah ke-24, An-Nur. Surah Madaniyah, 64 ayat, diturunkan setelah surah Al-Hasyr. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Inilah surah yang kami turunkan dan kami wajibkan. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu senantiasa mengingatnya, ayat 1. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dalam agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, ayat 2. Firman Allah Ta'ala, inilah surat yang kami turunkan. Yakni, kami telah menurunkan surat ini. Penggalan ini menunjukkan keharusan untuk memperhatikan surat ini, namun bukan berarti tidak perlu memperhatikan surat lainnya. Dan kami wajibkan, yakni kami menjelaskan di dalamnya perkara halal, haram, perintah, larangan, dan had-had, sanksi-sanksi. Dan kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, yaitu yang menafsirkan dan menjelaskan, agar kamu senantiasa mengingatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Ayat yang mulia ini mengandung hukum had, sanksi bagi pezina. Para ulama telah memerinci soal ini, juga berbeda pendapat tentangnya. Seorang pezina, jika dia lajang, yakni belum kawin, maka dihad 100 kali sebagaimana dikemukakan dalam ayat, dan menurut mayoritas ulama pezina pun harus diasingkan dari negerinya selama setahun. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah rahimahullah yang meniadakan hukuman pengasingan bagi pezina. Alasan mayoritas ulama ialah keterangan yang ditegaskan dalam Sahihain, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhni mengenai dua orang Badui yang menemui Rasulullah. Salah seorang di antaranya berkata, "Wahai Rasulullah, anakku ini bekerja pada orang ini. Lalu anakku berzina dengan istrinya. Kemudian aku menebus anakku dari orang ini dengan 100 ekor domba dan seorang budak sahaya. Aku bertanya kepada para ulama, lalu mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus didera 100 kali dan diasingkan setahun, sedang wanita itu dihukum rajam, dilempari dengan batu." Maka Rasulullah bersabda, "Demi yang jiwaku dalam genggamannya,
sungguh aku akan memutuskan persoalan di antara kamu berdua dengan kitab Allah Ta'ala. Budak perempuan dan domba dikembalikan kepadamu dan anakmu didera 100 kali dan diasingkan setahun. Hai Unais, maksudnya Rajul bin Aslam, esok pagi kamu temui wanita itu. Jika dia mengaku berzina, maka rajamlah dia. Keesokan harinya, Unais menjumpai wanita itu dan wanita itu mengakui. Lalu Unais merajamnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa pezina laki-laki harus diasingkan setahun di samping didera 100 kali, jika dia lajang. Jika pezina itu muhsan, yaitu orang yang sudah berhubungan melalui pernikahan yang sah dan dia pun merdeka, balik, dan berakal, maka dia harus dirajam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dari Umar ibnul Khattab, ia berdiri, lalu memuji dan memuja kepada Allah, dan berkata, Amma badu. Hai manusia, Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad dengan benar dan dia telah menurunkan kitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan kepadanya ialah tentang hukuman rajam. Lalu kami membaca dan menyadarinya. Rasulullah merajam dan kami pun menetapkan hukum rajam sepeninggal beliau. Aku khawatir setelah sekian lama berlalu, kemudian ada seseorang berkata, aku tidak menemukan ayat rajam di dalam kitab Allah, lalu mereka pun sesat karena meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Hukum rajam yang terdapat dalam kitab Allah merupakan keharusan terhadap setiap pezina, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah, jika jelas kesaksian atau kehamilan atau pengakuan. Dikemukakan dalam Sahihain dari hadis secara panjang dan di sini kami hanya mengutip sebagian saja yang relevan dengan pembahasan kami di sini. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mushili meriwayatkan dari Katsir Ibnu Sholat, dia berkata, kami tengah bersama Marwan dan Zaid bin Sabit pun bersama kami. Kemudian Zaid berkata, kami membaca ayat bahwa apabila kakek-kakek dan nenek-nenek berzina, maka rajamlah keduanya. Marwan berkata, mengapa tidak engkau masukkan ke dalam mushaf? Dia menjawab, kami menceritakan hal itu dan di tengah-tengah kami ada Umar ibnul Khattab. Lalu Umar berkata, aku akan menjelaskan hal itu. Kami berkata, bagaimana? Umar berkata, ada seseorang menemui Nabi, lalu dia menceritakan anu dan anu serta menceritakan hukum rajam. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, tuliskan untukku ayat rajam. Beliau bersabda, aku tidak dapat menuliskannya sekarang. Hadis ini dan yang senada dengannya telah diriwayatkan pula oleh Nasai. Kami telah meriwayatkannya dari berbagai jalur yang saling menguatkan dan menunjukkan bahwa ayat rajam itu pernah tertulis pada mushaf, kemudian pembacaannya dinasah, dihapus, dan tinggal hukumnya saja yang diamalkan. Wallahu a'lam. Diriwayatkan bahwa pezina muhsan mendapat 2 hukuman, didera 100 kali, ini berdasarkan ayat, dan dirajam, ini berdasarkan sunnah. Hal ini diriwayatkan oleh 4 penyusun sunan dan Muslim dari Ubadah bin Syamit. Dia berkata, Rasulullah bersabda, peganglah ajaranku, peganglah ajaranku. Allah telah memberimu jalan keluar bagi kaum wanita. Bila laki-laki dan perempuan lajang berzina, maka didera 100 kali dan diasingkan setahun. Bila laki-laki dan perempuan yang telah berkeluarga berzina, maka keduanya didera 100 kali dan dirajam, hadis Muslim. Karena itu, Rasulullah menyuruh merajam wanita yang berzina dengan pegawainya. Beliau pun merajam Ma'is dan Al-Ghamidiyah. Namun tidak ada informasi dari beliau bahwa dia mendera mereka sebelum merajamnya. Yang ada ialah berbagai hadis sahih yang saling menguatkan, yang memiliki jalur periwayatan dan redaksi yang beragam, yang memfokuskan hukuman rajam. Hadis-hadis itu tidak menuturkan adanya hukuman dera. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dalam agama Allah, yakni hukum Allah. Maksudnya, janganlah kamu menaruh belas kasihan kepada keduanya dalam menegakkan syariat Allah.
Kasih sayang itu jangan sampai menghalangi hakim dalam menetapkan had sanksi. Dalam sebuah hadis dikatakan, hukuman yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penduduknya daripada diturunkan hujan selama 40 pagi hari. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar bahwasanya budak perempuan Ibnu Umar berzina. Kemudian dia mencambuk kedua kakinya. Nafi berkata, aku melihat hal itu. Lalu Ubaidillah berkata, juga punggungnya. Aku, Ubaidillah, membaca ayat ini, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dalam agama Allah. Abdullah bin Umar berkata, hai anakku, apakah engkau melihat rasa kasihanku mencegah penetapan hukum kepada budak itu? Sesungguhnya Allah tidak menyuruhku membunuhnya dan aku tidak bermaksud menderanya pada bagian kepalanya. Sesungguhnya aku pun merasa pedih ketika mencambuknya. Firman Allah Ta'ala, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kerjakanlah hal itu dan tegakkanlah had, sanksi kepada pezina, serta lakukanlah dengan keras, namun tidak menimbulkan luka, agar pezina berhenti, juga orang-orang yang hendak berbuat seperti itu. Firman Allah Ta'ala, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Yakni, hukuman itu harus dilakukan dengan terang-terangan di hadapan manusia. Hal itu supaya pelaku tidak mengulanginya dan jera. Praktik demikian pun merupakan celaan, cacian, dan penelanjangan bagi keduanya dari hadirin. Pendapat lain mengatakan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menelanjangi rahasianya, namun agar mereka berdoa kepada Allah untuk pezina supaya diterima tobatnya dan dirahmati. Untuk dijadikan nasihat dan pelajaran sebab hukuman itu lebih membuat manusia mengurungkan niat jahatnya, untuk menonjolkan hukum Allah, dan mengagungkan syariatnya. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Ayat 3. Ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah Ta'ala bahwa laki-laki yang berzina tidak menggauli melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Yakni, tidak ada yang mau memenuhi hasrat laki-laki pezina melainkan perempuan pezina yang durhaka atau wanita musyrik yang menghalalkan perjimaan. Demikian pula, perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau yang musyrik. Yakni, pezina yang durhaka karena perzinaannya itu atau orang musyrik yang tidak meyakini keharaman zina. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Sufyan As-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata, yang dimaksud bukanlah nikah, namun perjimaan. Tidak ada yang berzina dengan perempuan itu kecuali laki-laki pezina atau musyrik. Sanad riwayat ini sahih. Demikian pula hal senada diriwayatkan dari sejumlah tabi'in. Firman Allah Ta'ala, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Yakni, diharamkan melaksanakannya dan kawin dengan orang-orang yang melacurkan diri atau mengawinkan perempuan suci dengan laki-laki pelacur. Ayat ini senada dengan firman Allah Ta'ala, wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan seperti firman Allah Ta'ala, dan laki-laki yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula laki-laki yang mengambil istri-istri piaraan. Karena itu, Imam Ahmad berpendapat tidaklah sah akad perkawinan laki-laki yang suci dengan wanita pelacur, selama wanita itu melacur, sebelum dia bertobat. Jika wanita itu bertobat, maka sah akadnya itu. Jika tidak bertobat, maka tidak sah. Demikian pula tidak sah pernikahan wanita yang suci dengan laki-laki pelacur sehingga dia bertobat dengan tobat yang baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan yang demikian itu diharamkan kepada orang-orang yang beriman. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar,
seorang laki-laki mukmin meminta izin kepada Rasulullah untuk mengawini seorang wanita bernama Ummi Mahzul yang suka berzina. Wanita itu menetapkan syarat bahwa wanita itu akan menafkahinya. Orang itu meminta izin kepada Nabi atau menceritakan persoalannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Hadis Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan Abu Dawud. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasai serta Abu Dawud. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan qarib.